investasi sosial untuk hal-hal kecil seperti itu bernilai sangat luar biasa. Berarti politisi yang sifatnya praktis-praktis yang mungkin baru muncul saat pileg, mau pileg, itu apa? Peluang menangnya semakin susah. Kalau Bunda melihat. Meskipun dia punya banyak uang. Kalau dibandingkan dengan investasi sosial, ya, tentu berbeda. Berbeda ya. Yang investasi sosial itu akan lebih mudah. Lebih mudah. Ya. Oke, menarik Bunda. Nah, ini kan Bunda sudah diberikan mandat, amanah, meskipun pelantikannya di bulan... Ini kan terjadwal di KPU, pelantikan itu 10 Februari. Tapi kemudian ada wacana dari Kementerian Dalam Negeri, belum ada surat resmi, tapi wacana bisa mundur Maret sampai seluruh gugatan selesai. Tapi kalau KPU ditanya masih tetap 10 Februari, cuman sambil menunggu perubahan. Jadi Ciko ini punya salah satu akun Bunda di TikTok memang. Jadi memang adminnya Ciko dan semua orang tahu yang memang itu lebih banyak mempublikasi kegiatan-kegiatan Bunda waktu kampanye. Itu banyak DM masuk Bunda. Bunda jalan rusak. Lalu butuh air. Kalau butuh air kita sudah melakukan itu di kampanye banyak Bunda cukup banyak kirim air itu hampir tiap hari. Ya tiap hari lah. Bagaimana Bunda menyikapi itu? Bunda kan belum bertugas. Jadi program Bunda janji-janji rakyat kemarin kepada rakyat kemarin itu efektif dilakukan di tahun berapa sebenarnya Bunda? Jadi begini, pilkadanya itu tahun 2024. Tapi dilantiknya 2025. Sementara anggaran daerah atau APBD itu disahkan di 2024. Bulan November itu sudah selesai pembahasan, biasanya begitu. Kemudian Desember udah selesai APBD itu udah diperdakan. Nah, jadi saya tidak ikut menyusun APBD 2025 begitu. Maka tentu harus dimaklumi kepada seluruh masyarakat Lumajang bahwa semua janji yang saya sampaikan itu efektif bisa dilaksanakan dan bisa dianggarkan, bisa disusun penganggarannya secara bertahap di mulai tahun 2026. Tetapi bukan berarti dari janji-janji politik saya itu tidak semua bisa dilaksanakan di 2025. Ada sebagian yang bisa dilaksanakan. Misalnya salah satunya saya kan janji pelayanan gratis di puskesmas. Itu saya bisa mencabut begitu selesai dilantik, mencabut retribusi yang ada di puskesmas. Selesai berarti kan gratis. Orang sudah tidak perlu berbayar retribusi yang 25.000 lagi. Dan itu bisa dilakukan lah di 2025. Untuk ibu hamil ini menjadi ibu melahirkan gratis, ini menjadi harapan mereka. Ada yang saat ini kehamilannya 3 bulan, 4 bulan mereka udah pada WA. Bunda berarti gratis ya, berarti gratis, berarti ini ada harapan. Maka karena ini tidak teranggarkan di 2025, saya mungkin bisa mengkomunikasikan, sharing dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah bahwa kita persempit dulu khusus untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Masyarakat yang benar-benar tidak mampu yang melahirkan di tahun 2025 tentu harus gratis. Itu. Dan itu akan setelah dilantik ini akan saya diskusikan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto, Rumah Sakit Pasirian, dan seluruh puskesmas melalui Dinas Kesehatan. Sebenarnya ketika Bunda bertugas ya, kan mungkin kan sekarang itu identik dengan 100 hari pemerintahan Pak Prabowo misalnya, 100 hari pemerintahan Pak Jokowi. Apa yang kira-kira Bunda lakukan di 100 hari pertama begitu? Jadi, apa yang penting untuk dikerjakan terlebih dahulu Bunda? Merubah mental aparatur sipil negara. Saya tidak ingin lagi ada jual beli jabatan. Saya tidak ingin ada lagi
seseorang misalnya ingin menjadi apa ya, contohnya menjadi kepala sekolah lah, harus berbayar. Itu sudah tidak boleh ada lagi. Kemudian tidak boleh ada lagi hal-hal yang menyakiti hati rakyat lah. Jadi itu harus saya stressing, saya perubahan mental dari aparatur sipil negara. Tidak boleh ada lagi keinginan-keinginan yang lain di luar gaji dan tunjangan-tunjangan resmi mereka, yang itu makanya saya bilang kalau APBD kita, PAD kita meningkat, APBD kita cukup, saya ingin menaikkan kesejahteraan aparatur sipil negara lah, melalui tunjangan kinerja mereka, atau kalau tenaga kontrak bisa naik lah, sebagaimana yang saya sampaikan di dalam debat ya, bisa kita naikkan lah tenaga kontrak itu di 100 hari. Dan saya juga akan melakukan yang terbaik di anggaran yang saya tidak ikut menyusun, tetapi itu mungkin bisa saya titipkan ke dinas-dinas yang menangani kerusakan jalan, agar itu bisa dilakukan di tahun 2025 untuk dinas PU untuk segera bisa menyelesaikan itu. Terutama kalau 100 hari kerja, kalau infrastruktur jalan yang rusaknya di bawah 30% lah, itu bisa dilakukan dengan pemeliharaan jalan yang ringan, yang itu bisa dilakukan oleh dinas PU secara cepat. Tapi membangun jalan itu sesuatu yang paling dinantikan masyarakat sebenarnya. Iya. Terutama jalan ke rumah Ciko yang ada di Pasru. Iya benar. Saya punya hutang di sana. Wah, ini warga Tawon Songo dan Tulungrejo ini senang Bunda. Tapi emang parah sih itu. Iya, memang parah. Ada lagi di Desa Kalisemut. Oh iya. Dusun Bulu Kubung, di Sawaran Lor, hampir banyak kerusakan jalan. Dan itu saya ini sudah mulai berpikir bagaimana saya mendapatkan bantuan anggaran dari pusat, dari provinsi untuk menyelesaikan itu. Termasuk dari provinsi misalnya saya akan berupaya sekuat tenaga untuk bisa membangun dam yang rusak, yang hancur karena bencana, yang itu mengairi sawah ribuan hektar. Nah, mudah-mudahan itu bisa segera diselesaikan ya. Iya.